Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang-siang ini? Semua mungkin perutnya lagi keroncongan nih, sama saya juga keroncongan. Iya Bu. Iya, capeknya luar biasa ya, karena kita dari jam pertama sampai terakhir mendengarkan pembelajaran dari berbagai macam mata pelajaran. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dahulu. Minta tolong Mas Alek untuk memimpin berdoa. Baik Bu, sebelum kita mulai pembelajaran kita buka dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Mas Alek. Kita lihat dulu ya, siapa saja yang nggak hadir. Hadir semua Bu. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini ya, kita akan membahas mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum masuk ke materi, ayo kita nyanyi bareng-bareng ya, untuk biar lebih refresh lagi. Lagunya lagu nasional, mau lagu yang apa? Satu Nusa Satu Bangsa Bu. Oh, baiklah, kita nyanyi yang Satu Nusa Satu Bangsa aja ya. Ayo, mari kita mulai. Oke, terima kasih sudah menyanyi bersama-sama. Untuk pembelajaran ini ya, kita akan membahas mengenai 4 sub materi. Nanti yang akan kita bahas mengenai yang pertama adalah kebinekaan bangsa Indonesia, lalu yang selanjutnya mengenai konsep integrasi nasional. Nah, untuk 2 sub ini kita bahas minggu depan saja. Nanti bisa dicari referensinya ya untuk 2 sub materi ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ya, nanti setelah kalian membaca buku atau mengamati tayangan video yang akan saya tampilkan nanti, diharapkan ya nanti bisa merinci faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang selanjutnya diskusi kelompok dan bisa menyimpulkan telaah refleksi pribadi mengenai kondisi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk itu ada yang mau ditanyakan dulu. Kita nanti akan membagi 3 kelompok. Ada kelompok A, B, dan kelompok C. Yang kelompok A ada Evita, Mas Sohibul, Mbak Deli, Mbak Nini. Lalu yang kelompok B ada Mbak Endah, Mbak Ida, dan Mbak Dina. Untuk yang kelompok C ada Mas Alek, Mbak Lasmaria, dan Mbak Rustiana. Nanti didiskusikan seperti ini, nanti saya tampilkan kembali. Kalian mengenal apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Bhinneka Tunggal Ika itu Bu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, ya, apa sih yang berbeda-beda sebenarnya? Ya, agamanya, bahasanya, ya, budayanya Bu. Ya, jadi banyak ya keanekaragamannya di Indonesia itu banyak sekali. Ada yang suku, ada agama di Indonesia saja sendiri sekarang yang diakui ada 6. Suku juga macam-macam, budaya, terus bahasa juga macam-macam. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai Bhinneka Tunggal Ika ya, kalian bisa melihat video berikut ini. Semboyan ini pada awalnya ditemukan dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Sutasoma, dikarang oleh Empu Tatular pada masa kerajaan Majapahit. Nah, semboyan ini mengingatkan kita bahwa meskipun masyarakat Indonesia beragam, pada hakikatnya semua warga negara Indonesia adalah satu kesatuan. Bagaimana Mbak-mbak dan Mas-mas tadi yang setelah menyimak penjelasan materi, ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, saya Bu. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Dengan Evita Bu. Oh ya, ayo Mbak Evita, silakan. Setelah melihat tayangan ke Bhinneka Tunggal Ika tadi Bu, siapa yang menyebutkan alat-alat pemersatu bangsa Bu? Mungkin siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Evita? Nilu, Ibu. Oh ya, Mbak Nilu silahkan. Ya, alat-alat pemersatu bangsa itu diantaranya ada yang namanya bendera merah putih tadi, terus kemudian ada namanya Pancasila, terus bahasa Indonesia, lambang negara, lagu kebangsaan, dan juga lagu-lagu perjuangan. Itu merupakan alat-alat pemersatu bangsa.
Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Bagaimana untuk Mbak Evita, jawaban dari Mbak Nilu tadi? Iya, Ibu, saya paham. Terima kasih, Ibu Nilu. Ya, sama-sama semuanya memang jawabannya benar ya. Yang pertama selain semboyan tadi ya, semboyan kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang dasar negara kita Pancasila, yang bendera merah putih, terus bahasa Indonesia kita, lambang negara burung garuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, sama lagu-lagu perjuangan. Bisa seperti yang kita nyanyikan tadi ya, lagu apa tadi? Satu nusa satu bangsa, Bu. Ya, satu nusa satu bangsa itu tadi juga termasuk alat-alat pemersatu bangsa. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham untuk pembahasan mengenai Kebhinekaan Tunggal Ika? Sudah, Bu. Kalau sudah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya mengenai konsep integrasi nasional. Silakan simak video berikut ini. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris. Kata integrate yang memiliki arti menyatupadukan, menggabungkan, atau mempersatukan. Lalu kata nasional juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya adalah bangsa. Bagaimana Mbak-mbak dan Mas-mas di sana masih kuat untuk mengikuti kelanjutan pembelajaran ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Oke. Kalau masih dari tayangan. Oke, ya. Untuk tadi ya, untuk pembahasan yang kedua ini tadi, habis melihat tayangan video, bisakah kalian menyimpulkan dari tadi kan konsep integrasi nasional kan banyak sekali ya, pengertian dari beberapa ahli tadi ada 4 ya kayaknya. Lah, untuk sampean, maaf, kalian bisakah membuat kesimpulan dari beberapa pengertian integrasi nasional tadi, bisakah? Saya, Bu. Ya, dengan siapa ini? Dina, Bu. Oh iya, Mbak Dina, silakan. Jadi menurut tayangan tayangan tadi, menurut saya integrasi nasional bangsa itu tadi artinya berkeinginan dan kesadaran dari seluruh masyarakat yang berbeda-beda untuk bersatu, Bu, sebagai suatu bangsa secara resmi. Kemudian direalisasikan itu dalam kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, Bu. Ya, terima kasih Mbak Dina. Ada lain yang mau mengutarakan pendapatnya? Saya, Bu. Dengan siapa ini? Endah. Oh ya, Mbak Endah, silakan. Menurut saya, konsep integrasi nasional itu adalah penyatuan dari berbagai keanekaragaman yang ada untuk dijadikan satu kesatuan yang utuh dan bulat, Ibu. Ya, terima kasih ya. Ada lagi yang mau berpendapat lagi? Sudah, tidak ada lagi. Ya, memang ya untuk integrasi intinya adalah kesadaran kita, kesadaran bangsa Indonesia itu untuk apa itu namanya untuk bersatu sebagai bangsa yang resmi, dan tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Dina ya, direalisasikan dalam Sumpah Pemuda yang akan kita laksanakan nanti ya, kita rayakan nanti pada tanggal 28 Oktober, sebentar lagi ya, 2 minggu lagi kita akan merayakannya. Lah, masih ingatkah kalian mengenai isi dari Sumpah Pemuda? Ada yang ingat? Masih, Bu. Masih, coba, Bu. siapa, Mas Alek atau Mas Soibul? Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu, Bu. Ya, betul. Terima kasih Mas Alek. Ayo kita aplaus dulu ya buat semuanya yang sudah menjawab pertanyaan yang saya kasihkan tadi. Oke, bagus.
Nah, masih ingat ya, memang Sumpah Pemuda intinya ya memang itu ya, kita sebagai putra-putri Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia, lalu berbangsa satu bangsa Indonesia, dan yang terakhir adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Karena apa? Di Indonesia kan bahasanya banyak ya, kan dari Sabang sampai Merauke, seperti saya yang dari Jawa bahasanya medok sekali. Ada yang dari mana lagi? Batak. Oh ya, Batak ya, ya Batak. Banyak ya keanekaragamannya itu tadi. Sampai sini ada yang bertanya lagi? Sudah, nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan aja ya untuk yang terakhir mengenai tadi ya, untuk tugas kelompok. Tugas kelompok ini saya buat dibuat pekerjaan rumah aja ya, kita bahas untuk minggu depan. Silakan nanti didiskusikan sendiri dengan kelompoknya masing-masing ketika di rumah. Nah, ini nanti saya kirimkan lewat WA Group ya, karena lebih cepat pakai WA Group daripada pakai Google Classroom. Kalau lewat Google Classroom biasanya terkendala dengan internet. Nah, ini nanti kelompok-kelompoknya didiskusikan ya, mencari sebuah contoh aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelompok A di bidang hukum dan pemerintahan, terus yang kelompok B di bidang politik, terus yang kelompok C di bidang sosial. Nah, ini ada PR lagi ya, jadi ada 2 tugas. Yang satu ini tugas kelompok untuk minggu depan dipresentasikan, terus yang ini PR nanti juga saya kirimkan lewat WA Group. Dari sini ada yang bertanya mungkin? Tidak ada? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Jadi setelah mempelajari tadi, ada yang bisa memberikan manfaat dari pembelajaran tadi? Atau mungkin ada itu materi yang belum dipahami mungkin? Saya, Bu. Ya, Mas Alex silakan. Kita harus menjaga persatuan bangsa Indonesia ini tanpa membeda-bedakan yang satu dengan yang lain, Bu. Oh ya, memang seperti itu ya. Intinya kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena rawan sekali terjadinya perpecahan, apalagi di Indonesia kan itu beraneka ragam itu tadi ya, apalagi biasanya yang sering terjadi itu masalah agama. Kita kan di Indonesia agamanya kan ada agama mayoritas dan minoritas, itu sering terjadi yang namanya perpecahan. Dari sini maaf ya untuk pemutaran ini tidak saya putarkan, ini adalah sebuah motivasi kita harus selalu bekerja keras, apapun rintangan yang kita alami, meski kita jalani aja, nanti kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian ya, sebelum pembelajaran ini saya tutup, silakan siapa yang mau memimpin untuk berdoa? Mas Sohibul mungkin? Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Mari kawan-kawan, kita tutup pembelajaran siang hari ini, pelajaran PKN, dengan berdoa. Semoga bermanfaat pembelajarannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Sekian ya pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk tugas-tugasnya dan segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda lagi. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.